akan menjelaskan tentang Wali Songo mulai dari biografi, metode dakwah, dan hikmahnya. Saya Esther Hoirotunisa akan menjelaskan tentang Sunan Gresik. Saya Listiara Dewi akan menjelaskan tentang Sunan Ampel. Saya Naila Tifa Dewi akan menjelaskan tentang Sunan Bonang. Saya Muhammad Fadil akan menjelaskan Sunan Derajat. Saya Ihabul Faik Apori akan menjelaskan Sunan Giri. Saya Rizka Ulia Putri akan menjelaskan Sunan Kalijaga. Saya Rina, saya akan menjelaskan Sunan Kudus. Saya Berdiana ingin menjelaskan tentang Sunan Muria dan Sunan Gunung Jati. Sunan Gresik memiliki nama asli Maulana Malik Ibrahim, merupakan anggota Wali Songo generasi pertama yang menyebarkan ajaran Islam di Jawa. Beliau sering dipanggil kakek bantal. Asal-usulnya masih diperdebatkan, terdapat 3 versi. Yang pertama, lahir di Samarkand, yang kedua Hasan Persia, dan ketiga Maghrib Afrika Utara. Beliau keturunan Nabi Muhammad SAW dari jalur Husain bin Ali. Kedatangan ke Jawa, datang akhir abad ke-14 ke desa Sembalo, sekarang Geleran Gresik. Beliau berdakwah sambil berdagang, lalu menyesuaikan diri dengan bahasa dan budaya setempat. Keluarga, nikah dengan putri Raja Campa dan punya anak Raden Rahmat atau Sunan Ampel, penerus kepemimpinan Wali Songo. Wafatnya 12 Rabiul Awal 822 Hijriah atau 8 April 1419 Masehi. Makamnya di Desa Gapura Wetan, Gresik, kini jadi tempat ziarah. Metode dakwah. Yang pertama, berdakwah lewat perdagangan. Yang kedua, pengobatan gratis. Ketiga, pendidikan dan pengajaran pertanian. Yang keempat, pendekatan budaya dan toleransi. Hikmah mempelajari Sunan Gresik, menghargai keragaman, peduli tanpa pamrih, jujur dan bekerja, utamakan pendidikan, dan yang terakhir jaga kerukunan. Perkenalkan, nama saya Lestari Dewi. Di sini saya akan menjelaskan kisah tentang Sunan Ampel. Sunan Ampel lahir pada tahun 1401 Masehi di Campa. Ia lahir sebagai keturunan bangsawan sekaligus ulama yang datang ke Jawa pada masa Majapahit. Ia juga menetap di Ampel, Surabaya, Jawa Timur. Ia juga mendirikan pesantren yang bernama Ampel Denta. Pesantren tersebut menjadi tempat belajar para wali songo. Para wali songo seperti Sunan Bonang, Sunan Giri, dan lain-lainnya. Dan beliau wafat pada tahun 1480 Masehi. Beliau dimakamkan di Ampel, Surabaya, Jawa Timur. Metode dakwah beliau dilakukan secara halus dan tidak memaksa, seperti lewat pendidikan, lewat budaya, lewat keteladanan, dan juga lewat musyawarah. Hikmah-hikmah yang dapat kita ambil dari kisah beliau seperti perubahan itu butuh waktu dan kesabaran, tidak dengan paksaan. Kepemimpinan yang baik ditunjukkan oleh contoh nyata, bukan dengan hanya ucapan. Ilmu pendidikan adalah cara paling kuat untuk menyebarkan nilai-nilai baik kepada masyarakat. Menghargai budaya lokal juga membuat pesan lebih mudah diterima oleh masyarakat. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naila Tifa Dewi ingin menjelaskan tentang biografi Sunan Bonang. Sunan Bonang atau nama aslinya Raden Maulana Makdum Ibrahim, anggota Wali Songo yang lahir pada tahun 1465 dan wafat pada tahun 1525. Dia anak dari Sunan Ampel dan Nyai Ageng Manila atau Dewi Chandrawati. Sunan Bonang berdakwah melalui pendekatan kultural dan damai, yakni mengintegrasikan ajaran Islam ke dalam tradisi masyarakat Jawa. Metode utama yang digunakan oleh beliau ada 4, yaitu 1. Seni musik dan gamelan, 2. Pertunjukan wayang, 3. Sastra dan suluk, 4. Dakwah tanpa paksaan. Hikmah penting yang dapat diteladani dari kehidupan Sunan Bonang: fleksibilitas dan pendekatan budaya, mengutamakan kasih sayang, menjunjung tinggi toleransi. Assalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil, akan menjelaskan metode dakwahnya dan hikmahnya Sunan Derajat. Sunan Derajat adalah salah satu anggota Wali Songo yang menyebarkan agama Islam di Jawa. Nama aslinya Raden Qasim, putra dari Sunan Ampel. Beliau berdakwah di daerah Lamongan, Jawa Timur. Sekitar abad ke-15, Sunan Derajat dikenal sebagai wali yang peduli kepada rakyat miskin dan mengajarkan tolong-menolong. Metode dakwah Sunan Derajat menggunakan pendekatan sosial dan kemanusiaan, membantu fakir miskin dan masyarakat yang kesusahan, berdakwah lewat seni dan budaya seperti gamelan dan tembang, mengajarkan akhlak, kerja keras, dan gotong royong. Hikmah yang dapat diambil, harus peduli dan suka membantu sesama. Berdakwah sebaliknya dilakukan dengan lemah lembut. Pentingnya menjaga kebersamaan dan toleransi. Agama dapat diajarkan melalui budaya yang baik. Sekian biografi dari Sunan Derajat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sunan Giri adalah salah satu anggota Wali Songo yang menyebarkan Islam di Jawa Timur. Beliau lahir di Blambangan, Banyuwangi pada tahun 1442 Masehi. Ayahnya adalah Syekh Maulana Ishak dan ibunya adalah Dewi Sekaradu. Saat lahir, wabah penyakit melanda Gresik. Ia dianggap pembawa bencana dan dibuang ke laut. Namun ia diselamatkan oleh awak kapal milik Nyai Ageng Pinate, lalu diasuh dan diberi nama Jakal Samudra. Ia berguru kepada Sunan Ampel, di mana ia diberi julukan Raden Paku atau Ainul Yakin. Ia juga pernah belajar ke Samudra Pasai bersama Sunan Bonang. Metode dakwah Sunan Giri. Sunan Giri mendirikan pesantren, menciptakan nyanyian permainan anak-anak, jelungan dan cumblak-cumblak suang, menciptakan kending asmara dana dan pucung, dan mendirikan pemerintahan mandiri di Giri Kedaton. Mempelajari kisah dan perjuangan Sunan Giri dapat memberikan banyak hikmah dan teladan, terutama dalam konteks dakwah, pendidikan, dan kehidupan sosial. Sunan Giri mendirikan pesantren sebagai pusat penyebaran agama Islam terkemuka di Pulau Jawa. Hikmahnya, pendidikan adalah sarana fundamental untuk menanamkan nilai-nilai moral dan spiritual, bukan hanya sekedar transfer ilmu. Sunan Giri menggunakan pendekatan budaya dan pendekatan yang kontekstual sehingga dapat lebih mudah diterima masyarakat. Dalam mendidik dan berdakwah, beliau mengedepankan sikap sabar dan tidak memaksakan Yang pertama, ajaran. biografi Sunan Kalijaga. Nama aslinya Raden Mas Said, lahir sekitar tahun 1450 Masehi di Tuban, Jawa Timur. Latar belakangnya adalah anak Adipati Tuban, Tumenggung Wilaktikta. Masa muda beliau dikenal suka merampok, tapi hasilnya dibagikan ke orang miskin. Pertobatannya bertemu Sunan Bonang, lalu bertobat dan belajar Islam secara mendalam. Gelarnya mendapatkan gelar Kalijaga karena sering bertapa di pinggir sungai Kali. Perannya salah satu wali Songo yang menyebarkan Islam di Jawa, terutama di Demak dan sekitarnya. Wafat sekitar 1580 Masehi dan dimakamkan di Kalilangu, Demak. Metode dakwah Sunan Kalijaga. Beliau terkenal dengan dakwah kultural dan akulturasi. Gak langsung melarang budaya, tapi masukannya nilai Islam. Yang terakhir ada hikmah mempelajari Sunan Kalijaga. Bijak dalam berdakwah, ngajak orang kebaikan harus pakai cara yang halus dan sesuai kondisi, bukan dengan paksaan. Kreatif dalam menyampaikan ilmu. Pesan penting bisa disampaikan lewat seni cerita atau media yang disukai masyarakat. Menghargai budaya lokal. Jadi muslim nggak harus meninggalkan budaya sendiri selama nggak bertentangan dengan ajaran Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menjelaskan biografi Sunan Kudus. Sunan Kudus memiliki nama asli Ja'far Shadiq. Ia merupakan salah satu anggota Wali Songo yang berperan besar dalam penyebaran Islam di Pulau Jawa pada abad ke-16. Sunan Kudus dikenal sebagai ulama yang bijaksana, cerdas, dan sangat menghargai budaya masyarakat setempat. Metode dakwah pendekatan budaya Sunan Kudus tidak langsung menghapus budaya lama masyarakat Hindu-Buddha.
Ia justru memadukan budaya lokal dengan nilai-nilai Islam. Misalnya pada arsitektur Masjid Menara Kudus menghormati keyakinan masyarakat. Beliau melarang penyembelihan sapi di daerah Kudus sebagai bentuk penghormatan kepada umat Hindu yang menganggap sapi sebagai hewan suci. Hikmah pentingnya toleransi terhadap perbedaan budaya dan keyakinan berdakwah sebaiknya dilakukan dengan bijaksana dan damai. Menghapus tradisi lokal dapat membuat pesan lebih mudah diterima. Biografi Sunan Muria. Sunan Muria memiliki nama asli Raden Umar Said. Beliau adalah putra dari Sunan Kalijaga dan Dewi Sarah. Sunan Muria termasuk salah satu anggota Wali Songo yang menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Beliau dikenal sebagai pribadi yang sederhana dan dekat dengan rakyat kecil. Nama Muria berasal dari tempat beliau berdakwah, yaitu Gunung Muria di daerah Kudus, Jawa Tengah. Sunan Muria wafat dan dimakamkan di kawasan Gunung Muria. Metode dakwah Sunan Muria yaitu berdasarkan melalui kesenian seperti gamelan dan tembang. Yang kedua, mengajarkan agama sambil berbaur dengan masyarakat desa. Yang ketiga, membantu kehidupan rakyat kecil seperti petani, nelayan, dan pedagang. Yang keempat, menggunakan budaya lokal agar ajaran Islam lebih mudah dipahami. Yang kelima, memberikan teladan perilaku baik dalam kehidupan sehari-hari. Hikmah mempelajari Sunan Muria. Yang pertama, meneladani sikap rendah hati dan sederhana. Yang kedua, belajar berdakwah dengan cara damai dan bijaksana. Yang ketiga, menghargai budaya lokal yang tidak bertentangan dengan agama. Yang keempat, menunjukkan sikap peduli kepada masyarakat kecil. Yang kelima, menjadikan akhlak yang baik sebagai contoh dalam kehidupan sehari-hari. Sunan Gunung Jati, nama aslinya Syarif Hidayatullah, lahir di Mekah tahun 1448 Masehi. Ayahnya orang Arab, ibunya Nyai Rara Santang, putri Prabu Siliwangi dari Pajajaran. Datang ke Cirebon sekitar 1470 Masehi, lalu jadi penguasa Cirebon tahun 1479 Masehi dengan gelar Maulana Jati. Beliau menyebarkan Islam di Jawa Barat dan Banten, mendirikan Kesultanan Banten, dan membantu merebut Sunda Kelapa yang menjadi Jayakarta. Wafat 19 September 1568 Masehi, dimakamkan di Bukit Gunung Jati, Cirebon. Metode dakwah Sunan Gunung Jati. Yang pertama, menyebarkan Islam melalui pendekatan budaya dan adat masyarakat. Yang kedua, menjalin hubungan baik dengan para pemimpin dan kerajaan. Yang ketiga, mendirikan pesantren sebagai tempat belajar agama. Yang keempat, berdakwah dengan sikap santun, damai, dan penuh kebijaksanaan. Yang kelima, mengajarkan nilai persatuan dan toleransi dalam masyarakat. Hikmah mempelajari Sunan Gunung Jati. Yang pertama, meneladani sikap bijaksana dan sabar dalam berdakwah. Yang kedua, belajar menghargai budaya dan adat setempat. Yang ketiga, menunjukkan sikap toleransi dan persatuan. Yang keempat, mencontoh semangat menyebarkan kebaikan dengan damai. Yang terakhir, memiliki sikap peduli terhadap pendidikan dan masyarakat. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.